Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Baya Fariski Widiani di Stasiun Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, kami dari Stasiun Bahasa dan Budaya UIN Mataram akan mewawancarai narasumber kami, yaitu Dr. Abdul Malik selaku seorang penulis sekaligus pembicara nasional, sekaligus dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Mataram, dan satu-satunya yang konsen terhadap penelitian mengenai radikalisme dan deradikalisme. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema mengenai radikalisme, pergeseran makna secara leksikon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin bertanya mengenai apa sih yang menarik dari kata radikalisme dan deradikalisme ini sehingga Bapak sangat konsen terhadap penelitian mengenai radikalisme itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan tertarik pada istilah radikalismenya, tetapi pada saat itu berawal dari minat saya riset disertasi di S3 bersama kepala P2D juga. Saya mengambil penelitian tentang pola pendidikan pesantren dan radikalisme agama. Nah, dari situ saya awal mulanya mengenal dan mulai konsen terhadap persoalan radikalisme agama yang memang diprovokasi oleh situasi hari-hari pada saat itu, di mana banyak sekali terjadi pemboman, ya baik bom Bali dan beberapa tempat yang lain. Nah, termasuk di daerah asal saya di Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, fenomena itulah kemudian memprovokasi saya untuk meneliti secara serius kira-kira apa yang melatar belakangi terjadinya isu-isu terorisme di Bima maupun di daerah lain gitu ya. Maka dari itu saya mulai mengenal, dan secara akademik kami di S3 memang harus wajib mencari literatur yang berhubungan dengan kata radikalisme itu apa gitu. Itu awal mulanya saya tertarik. Selanjutnya yaitu mengenai kira-kira apa yang paling dominan yang menyebabkan perubahan yang sangat sensitif terjadi antara, kan radikalisme ini memiliki arti yang mulai bergeser seiring dengan perjalanan waktu sekarang, termasuk terjadinya konflik-konflik politik, sosial dan apa kira-kira yang paling dominan yang menyebabkan tergesernya makna radikalisme ini sendiri? Baik, secara epistemologi atau bahasa, kata radikalisme itu sebenarnya berasal dari kata radik, ya, kata radik yang artinya akar. Nah, pada awalnya itu abad 18-19, kata radik ini sebenarnya kata yang sangat netral. Kenapa dikatakan netral? Karena dia ada di semua bidang. Dalam kedokteran kita mengenal istilah bedah radikal, jadi bedah yang sangat mengakar dalam tubuh kita, gitu ya. Kemudian dalam biologi juga apalagi berarti kata akar, semua bicara tentang yang berhubungan dengan pertumbuhan, maka juga dekat dengan kata radikal. Dalam ilmu fisika juga ada namanya radikal bebas. Jadi istilah-istilah itu sebenarnya istilah-istilah yang dipakai oleh semua bidang, maka dia sebenarnya tidak bisa diwakili atau diklaim oleh satu bidang saja istilah ini. Pada awalnya itu abad 17, 18, 19. Kemudian terjadi pada abad 20 di Amerika terjadi pergeseran politik. Nah, pada saat itulah kemudian kata radik ini dihubungkan dalam konteks politik, di mana pada saat itu orang-orang kulit putih sangat anti terhadap orang kulit hitam. Nah, itu sebenarnya awal mula kenapa radik itu atau radikal itu dihubungkan dengan konteks politik. Nah, hari ini berkembang lagi, kata radikalisme itu tidak lagi netral, tetapi sudah bias, ya, terutama dalam konteks politik global. Salah satunya adalah dihubungkan dengan komunitas agama tertentu. Nah, dalam konteks kasus radikalisme dan terorisme agama misalnya, itu mulai populernya sejak Amerika mempopulerkan tentang war on terrorism atau perang terhadap terorisme global. Nah, frase itu kemudian menjadi masif sampai hari ini. Ketika orang bicara radikalisme itu langsung teringat, oh ini perang terhadap terorisme gitu. Gara-gara kata itu. Nah, sebenarnya kalimat ini atau kata ini sebenarnya sudah sangat politik. Ya, karena itu saya menyarankan kepada teman-teman saya sama penelitian untuk hati-hati menggunakan kata ini karena menyangkut tujuan dan kepentingan kelompok tertentu. Jadi radikal itu sekarang sudah di physically, padahal tidak ada dalam kamus, Pak. Di kamus KBBI itu, ya, kamus Indonesia,
Anda bisa ngecek di online maupun yang offline, itu radikal itu adalah tetap bermanfaat gitu. Tetapi dalam konteks keagamaan itu sekelompok orang yang memahami agama secara fundamental, itu namanya radikal, yang teguh pada keyakinannya gitu. Nah ini yang salah dipahami oleh masyarakat luas gitu ya. Dan hari ini kita terjebak secara mendalam terhadap kata ini akibat politik itu sebenarnya. Setelah yang tadi dijelaskan oleh narasumber mengenai akar kata dari radikalisme itu sendiri, artinya akar, apakah ada leksikon atau kosakata sebagai tandingan radikalisme yang mengarah ke deradikalisme? Baik, itu problemnya sampai detik ini kita mencoba mencari tahu, bahkan beberapa penstudi atau kelompok atau individu yang fokus di bidang ini mencoba mencari kata pembanding dari kata radikal itu. Kalau merujuk Islam itu tidak ada, sehingga para peneliti termasuk saya juga ketika kita bicara radikalisme itu selalu merujuk pada kata Khawarij, kelompok Khawarij ya. Sebelum saya berbicara tentang deradikalisasi, saya bicara itu dulu. Nah, makanya kata radikalisme ini gampang sampai detik ini. Siapapun sampai detik ini tidak punya kosakata yang jelas untuk mengkelirkan kira-kira kata radikalisme itu ada nggak sejarahnya. Maksudnya itu ada nggak makna lain yang sebanding dengan kata radikal itu. Nah, oleh karena itu, karena dia tidak jelas, maka para peneliti juga, bagi saya juga tidak kuat argumentasinya ketika mengkonstruksi istilah-istilah yang berhubungan dengan kata radikalisme. Contoh misalnya, selalu kata radikalisme berhubungan dengan kata fundamentalisme. Pada kata fundamentalisme itu sejarahnya di Eropa adalah berangkat daripada sejarah kaum atau kelompok Kristen Protestan dalam melakukan politik pada masa ini. Kemudian kata radikalisme juga dihubungkan atau didekatkan dengan kata militansi. Orang bicara radikalisme itu pasti orang militan gitu ya. Lalu kemudian ada kosakata lain, misalnya selain militansi itu adalah ekstremisme. Nah, jadi banyak sekali kosakata-kosakata yang coba disandingkan, tetapi tidak cukup untuk menguraikan apa sebenarnya kata radikalisme ini gitu. Ini problematika dalam konteks bahasanya ya. Oleh karena itu di Indonesia sendiri masih rancu. Contohnya misalnya secara nasional BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme Nasional, mendefinisi kata radikalisme itu adalah orang yang anti terhadap NKRI, anti terhadap Pancasila, anti terhadap undang-undang. Yang kedua, kata BNPT, orang radikalisme itu apabila dia tidak menghargai minoritas. Yang selanjutnya disebut radikalisme apabila orang itu tidak setuju terhadap kepemimpinan non-muslim di Indonesia. Lalu yang terakhir itu dikatakan radikal apabila tidak setuju terhadap kepemimpinan perempuan. Jadi ini sangat politik dan sangat subjektif menurut saya. Karena itu saya sarankan pada kesempatan ini para peneliti itu benar-benar harus mengkelirkan kata radikalisme dari kepentingan politik. Mesti begitu gitu ya. Nah, lalu kita tadi hubungkan deradikalisasi. Memang sekarang lagi booming, pemerintah mencoba untuk melahirkan beberapa atau banyak proyek untuk mengcounter radikalisme ini dengan cara deradikalisasi. Misalnya sekarang Kementerian Agama mengeluarkan proyek apa yang disebut dengan moderasi agama. Kata moderasi itu sebenarnya antitesa daripada radikalisme gitu. Lalu sekarang banyak sekali proyek-proyek yang kita bisa lihat, riset-riset yang lagi dikembangkan oleh pemerintah mempopulerkan dan memasifkan kata moderasi agama sebagai lawan daripada kata radikalisme gitu. Nah itu sebenarnya leksikal atau istilahnya tadi kosakata yang menjadi pilihan pemerintah untuk melawan ataupun untuk melakukan deradikalisasi gitu. Meskipun juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya memasifkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara gitu ya. Saya kira itu bentuk daripada deradikalisasi dalam konteks kosakata. Yang terakhir ini Pak, sekaligus penutup mengakhiri, saran dari Bapak sendiri mengenai peran, kan jadinya seluruh perguruan tinggi se-Indonesia ini memiliki pusat pengembangan bahasanya. Yeah. Sekaligus saran untuk Kepala Pusat Pengembangan Bahasa PT KIN sekaligus perguruan tinggi se-Indonesia untuk bagaimana
kami seluruh rakyat Indonesia sama-sama gitu kita meluruskan makna dari radikalisme ini sekaligus bentuk deradikalisme. Baik, saya sebelum ke arah sana saya mau mengatakan begini, interview hari ini atau acara ini sangat penting banget kalau bisa disebarkan ke bukan tujuan untuk popularitas, bukan, tetapi menurut saya sebagai peneliti di bidang ini merasa gelisah, serius merasa gelisah karena persoalan persoalan radikalisme dan terorisme agama hari ini itu problemnya yang paling banyak itu di persoalan bahasa. Jadi banyak orang tergiring opininya gara-gara bahasa. Oleh karena itu, saran saya kepada P2B seluruh Indonesia, terutama di sini juga, harus terlibat untuk meluruskan penggunaan bahasa ini dan maknanya gitu. Dan kalau bisa dikonstruksi bahasa baru untuk mewakili kata radikalisme yang hari-hari ini merugikan agama tertentu gitu loh. Jadi saya kira itu dakwahnya daripada P2B ini gitu. Jadi saya kira dengan kompetensi bahasa yang dimiliki, maka saya kira P2B memang harus banyak bekerja untuk mensosialisasikan dan memasifkan kata-kata yang sudah tergiring secara politik. Kita kembalikan kata-kata itu kepada asalnya gitu. Nah, jadi itu yang saya kira saran saya. Oleh karena itu saya kira kalau bisa acara seperti ini diulangi lagi atau dibuat lagi gitu dengan melibatkan para tokoh-tokoh tertentu yang memang expert di bidangnya gitu ya untuk meluruskan pergeseran makna itu gitu. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak atas sama-sama. waktunya. Mungkin hanya ini dari kami Pusat Pengembangan Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri Mataram. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Stasiun Bahasa dan Budaya P2B UIN Mataram.